Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Kusmiati, mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2023, kategori 1 dari LPPK UIN Walisongo Semarang. Saya mengajar di NI Nurul Hidayah Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktek PPL 1 siklus 1 di kelas 5 mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam dengan materi upaya Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian? Baik. Baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, kita baca dulu. Baik, untuk ketua kelasnya silakan pimpin dulu. Siap, udah dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Tepuk semangat. Sekali lagi, Dema. Tepuk semangat. Oke, kita lanjutkan tepuknya. Tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Kita tepuk 1 dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Anak-anak, pagi ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam di kelas berapa ini? 5 di semester 1, yaitu dengan upaya Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah. Apa saja ya capaian yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini ya. Baiklah, sekarang sebelumnya Ibu akan memberikan pertanyaan dulu sama kalian ya. Pertanyaan pertama yaitu, tahukah kalian langkah awal apa yang dilakukan Nabi Muhammad dalam membina masyarakat Madinah? Ya, Berdakwah membangun masjid. berdakwah atau membangun masjid. Oke, baik, betul. Kemudian nomor 2. Fokus dalam bidang apa saja Nabi Muhammad SAW berdakwah di Madinah? Keagamaan. Terus ada lagi? Mempersatukan Mempersatukan kaum muslimin. Ada lagi? Oh siap. Ada lagi? Hah? Hukum. Oke. Pertanyaan yang ketiga. Apakah tujuan dakwah Nabi Muhammad dalam mendamaikan kaum muhajirin? Tujuannya untuk apa? Ada yang tahu? Hah? Ini? Menyebarkan agama Islam. Apa lagi? bidang agama. Nah, tujuan Nabi Muhammad mempersatukan kaum muhajirin dengan kaum ansor. Tujuannya apa? Mempersaudarakan kaum muslimin itu ya. Nanti kalian akan saksikan penjelasan tentang upaya Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah pada video yang akan datang ya. Ayo kita belajar video ya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak tetap sehat dan masih semangat. Hari ini nanti kita akan belajar mapel SKI kelas 5 semester 1 tentang upaya Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah. Baik, sebelum belajar, mari kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan belajar tentang pembinaan Nabi Muhammad SAW terhadap masyarakat Madinah. Upaya pembinaan Nabi Muhammad SAW terhadap masyarakat Madinah. Yang pertama adalah pembinaan dalam bidang agama. Pembinaan dalam bidang agama ini adalah Nabi Muhammad SAW membangun tempat ibadah sebagai pusat aktivitas bagi kaum muhajirin dan ansor
yaitu apa? Yaitu membangun masjid. Setelah Masjid Nabawi selesai dibangun oleh Rasulullah, Nabi Muhammad ini menggunakan Masjid Nabawi untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, masjid sebagai pusat peribadatan. Yang kedua, masjid sebagai pusat perencanaan kegiatan masyarakat. Yang ketiga, masjid sebagai pusat latihan dan pendidikan dari Nabi Muhammad. Dan yang keempat adalah masjid sebagai tempat mengadili perkara-perkara yang diselesaikan oleh Nabi Muhammad. Pembinaan pada masyarakat Madinah yang kedua adalah pembinaan dalam bidang sosial. Nah, pembinaan dalam bidang sosial yang dilakukan Nabi Muhammad adalah mempersatukan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menghilangkan fanatisme jahiliyah dan untuk membela Islam, serta menghapuskan perbedaan keturunan, warna kulit, dan daerah yang sudah menjadi tradisi pada zaman itu. Setelah Nabi Muhammad dapat mempersatukan kaum Muhajirin dan Ansor, ini ada isi perjanjian antara kaum Muhajirin dan Ansor. Isi perjanjiannya antara lain, yang pertama, mereka kaum Muhajirin dan kaum Ansor adalah umat yang satu. Yang kedua, kaum Muhajirin dan Ansor ini harus saling bekerja sama. Yang ketiga, orang mukmin tidak boleh meninggalkan saudaranya sesama mukmin. Dan yang keempat, orang mukmin harus melawan orang yang berbuat zalim. Yang ketiga, pembinaan yang dilakukan Nabi Muhammad terhadap masyarakat Madinah adalah pembinaan dalam bidang ekonomi. Nah, usaha yang dilakukan Nabi Muhammad dalam pembinaan bidang ekonomi ini adalah mengusahakan perdagangan yang lebih baik. Pembinaan dalam bidang ekonomi tadi adalah mengatur perdagangan dengan baik. Nah, ini ada aturan dalam berdagang yang diberlakukan oleh Nabi Muhammad. Yang pertama, dalam berdagang itu dilarang usaha palsu. Yang kedua, dalam berdagang itu tidak boleh menggunakan riba. Yang ketiga, dalam berdagang itu harus dengan benar dan jujur. Dan yang keempat, dalam berdagang itu tidak boleh menimbun dan monopoli barang. Kemudian lanjutkan lagi ya, pembinaan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad terhadap masyarakat Madinah. Yang nomor 4 adalah pembinaan dalam bidang pertahanan. Nah, Nabi Muhammad ini menetapkan pertahanan yang paling utama dalam sebuah negara adalah kekuatan iman dan akidah. Dan yang kedua, usaha Nabi Muhammad adalah menetapkan dustur atau undang-undang yang disebut dengan Piagam Madinah. Nah, apa ya fungsi Piagam Madinah yang dibuat oleh Nabi Muhammad? Di antaranya yang pertama adalah menyatukan suku Aus dan Khazraj. Yang kedua adalah kebebasan rakyat dijamin sepenuhnya. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW diakui sebagai hakim dan kepala negara. Dan yang keempat adalah mengembangkan sikap toleransi antara umat beragama. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita sudah belajar novel SKI kelas 5 tentang upaya yang dilakukan Nabi Muhammad terhadap masyarakat Madinah. Semoga yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih dan selamat belajar. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Ya, kalian tadi sudah menyaksikan video pembelajaran tentang upaya Nabi Muhammad dalam membina masyarakat Madinah. Sekarang kalian berkelompok, ayo cari kelompok masing-masing.
Ada juga di kelompok lain. Anak-anak, apakah kalian sudah duduk rapi sesuai dengan kelompok masing-masing? Seperti yang udah ibu kemarin tugas ya. Ini belum rapi nih, kenapa ini? Ayo rapikan dulu. Udah, berarti ini nomor 1 kayak mana? Ini kan kemarin yang udah ibu apa enggak? Satu, dua, tiga. Ya. Baiklah, sekarang ibu akan memberikan kalian tugas mengisi pertanyaan sesuai dengan apa judul pembelajaran kita hari ini, yaitu upaya dalam membina masyarakat Madinah. Ini ada LKPD, lembar kerja peserta didik ya. Ya, kalau kalian harus isi pertanyaannya. Ya, di sini ada pertanyaan nomor 1. Dalam membina masyarakat Islam di Madinah, strategi awal dakwah yang dilakukan Rasulullah adalah apa? Ya, nanti kalian kerja kelompok. Baik anak-anak, sekarang ibu akan memberikan lembar kerja peserta didik atau yang disebut dengan LKPD. Ini masing-masing kelompok ibu ini ya. Kemudian nanti kalian kerjasama ya berkelompok untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini ya. Jadi kalian kerjasama dengan kelompoknya masing-masing, kemudian isi jawabannya ya. Silakan. Jadi kalau sudah diisi, kalian presentasikan ke depan ya. Silakan kerjakan. Bagaimana anak-anak, sudah selesai? Sudah. Sekarang presentasikan ke depan masing-masing kelompok. Kelompok mana saja yang siap maju ke depan? Ayo, kelompok 2 dulu. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tema atau materi hari ini adalah dakwah atau pembinaan Rasulullah di kota Madinah. Pembelajaran 1, mengenali fungsi dan strategi dakwah Rasulullah di Madinah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Kegiatan siswa kata yang sesuai berdasarkan video yang telah. Jawaban nomor 1 adalah A.
partisipasi masyarakat. Oke, terima kasih buat kelompok 2. Siapa sih yang untuk kelompok 2? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan merealisasikan kebudayaan. Apa sekarang temanya? Dakwah pembinaan di kota Madinah. Sekarang buka ininya. Ayo. Apa tadi? Tadi kan pertanyaannya apa? Coba tadi sebutkan apa pertanyaannya? Apa? Jawabannya apa? Mempersaudarakan kaum muhajirin. Mendirikan apa? Mendirikan apa? Masjid dan mempersaudarakan kaum muhajirin. Kemudian apa lagi? Mendirikan masjid dan memerangi orang kafir. Ya, lanjut. Mempersaudarakan kaum muhajirin dan menghancurkan kaum pahala. Baiklah, anak-anak, tadi kalian sudah kelompok ya, sudah mempresentasikan ke depan ya. Sekarang kita merefleksi atau menyimpulkan apa yang telah kalian tadi pelajari ya, yaitu tentang upaya Nabi Muhammad SAW dalam pembinaan masyarakat. Setelah Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, yang pertama-tama Nabi Muhammad lakukan yaitu membangun masjid. Namanya apa? Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu dipakai untuk apa gunanya? Kemudian untuk apa lagi? Untuk dijadikan tempat dakwah ya. Terus tempat mengajar ya para sahabat dan tempat mencari ilmu ya. Kemudian masjid dengan penuh ketekunan memahami agama secara mendalam, yaitu dalam memahami agama sebagai sahabat menjadi pemahaman hadis seperti sahabat Abu Hurairah ya, pada waktu itu mencari ilmu, belajar agama di masjid Nabawi. Dengan penuh cinta dan perhatian, Nabi Muhammad SAW memberikan petunjuk dan membimbing para sahabat Nabi untuk senantiasa taat beribadah kepada Allah dan rajin belajar. Cara mendidik Rasulullah adalah dengan memberi contoh langsung, gitu ya. Contoh langsung diberi contoh dulu sama Rasulullah, yang kemudian dicontohkan oleh para sahabat itu. Supaya Nabi Muhammad SAW membina masyarakat Madinah membuat hasil yang gemilang, ya, hasil yang gemilang sehingga masyarakat Madinah rajin beribadah dan mempunyai keimanan yang sangat kuat. Kemudian mereka juga rajin menuntut ilmu. Masyarakat Madinah menjadi masyarakat yang religius atau pembelajar ya. Nabi Muhammad SAW sebagai sahabat bahkan tinggal di serambi Mekah. Yang itu mungkin yang dapat Ibu sampaikan kurang dan lebihnya
nanti Ibu akan membahas dulu pembelajaran yang akan datang ya. Sekarang kita membahas tentang masjid. Nanti kan ada 4 bidang ya dalam upaya Nabi Muhammad membangun masyarakat Madinah itu ada 4 bidang. Yang pertama apa? Bidang agama, Bidang ekonomi, yang kedua pertahanan ya. Jadi untuk pertemuan ke-1 ini kita membahas tentang bidang agama. Untuk pertemuan kedua nanti kita akan membahas tentang bidang ekonomi dan sosial ya. Ekonomi dan sosial. Oke.